Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hamidah SEMK selaku Kaprodi Akuntansi, yang terhormat Bapak Junaidi Abdillah STMK selaku Kaprodi Komputerisasi Akuntansi, dan juga yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Bapak Hendy Kurnia Permana MAK. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai likuiditas, solvabilitas, dan juga rentabilitas. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Yulianti. Perkenalkan, nama saya Robi Ade Dimas Ramadan. Perkenalkan, nama saya Aska Linis. Perkenalkan, nama saya Destari. Perkenalkan, nama saya Virgi Agustin Panjaitan. Selamat menyaksikan. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Untuk daftar isinya sendiri, kita akan membahas pengertian likuiditas, tujuannya, jenis-jenisnya, pembahasan rasio likuiditas, perbedaan antara current ratio dan quick ratio. Kemudian kita membahas solvabilitas, akan membahas pengertiannya, tujuannya, jenis-jenisnya, pembahasan rasio solvabilitas, manfaat, dan rasio solvabilitas. Dan yang terakhir kita akan membahas rentabilitas, membahas pengertiannya, jenis-jenis rasio, pembahasan rasio, dan fungsi-fungsi rasio bagi perusahaan. Yang pertama, likuiditas. Apa sih likuiditas? Likuiditas adalah merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, dan sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai kekuatan membayar atas kewajiban finansialnya dikatakan perusahaan tersebut adalah illiquid. Secara khusus, likuiditas mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi semua hutang yang akan jatuh tempo. Kemudian ada beberapa poin tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Satu, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua, menilai kapasitas pembayaran utang jangka pendek. Yang ketiga, membandingkan jumlah ketersediaan dengan modal kerja. Yang keempat, menilai kas yang tersedia untuk melunasi utang. Yang kelima, alat untuk perencanaan kas dan utang. Yang keenam, mengamati kondisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, untuk mengidentifikasi kelemahan dalam aktiva lancar dan utang lancar. Dan yang ke-8, untuk memotivasi manajemen agar meningkatkan kinerjanya di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menyediakan informasi bagi para investor dan penyandang dana. Kemudian ada jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, ada current ratio. Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo dalam periode tersebut. Current ratio tinggi mengidentifikasi adanya jaminan yang baik bagi kreditur jangka pendek bahwa perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun, current ratio yang terlalu tinggi juga sangat berpengaruh, dan hal ini berpengaruh negatif karena banyak dana yang idle atau dana yang diam. Kemudian ada quick ratio atau acid test ratio, mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva yang lebih lancar atau tidak termasuk persediaan.
Indikasi dan standar yang baik menentukan quick ratio. Perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas, setara kas, atau piutang tanpa melibatkan persediaan. Secara umum, sebaiknya quick ratio lebih besar dari 1 menunjukkan kinerja yang baik. Peningkatan quick ratio juga menunjukkan pertanda membaiknya kinerja keuangan. Dan untuk rumusnya sendiri, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan lalu dibagi hutang lancar. Selanjutnya, contoh soal current ratio dan quick ratio serta cara menghitungnya. Nah, di sini contoh pembahasan mengenai current ratio. Contohnya itu jika PT Sukses Penerbangan mempunyai aktiva lancar sebesar 50.900.000 dan hutang lancar 15.550.000, berapakah nilai current rasio perusahaan dan berapa jumlah kas yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lancar tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, untuk rumusnya current ratio itu adalah membagi aktiva lancar dengan hutang lancar kemudian dikali dengan 100%. Sudah diketahui bahwa current ratio untuk aktiva lancarnya itu sebesar 50.900.000 dan hutang lancarnya itu sebesar 15.550.000 kemudian dikalikan dengan 100%, menghasilkan current ratio bernilai 327% atau 3,27. Current ratio PT Sukses Penerbangan yaitu bernilai 3,27. Ini menunjukkan likuiditas yang baik dengan aktiva lancar yang lebih dari cukup untuk membayar hutang lancar. Jadi artinya setiap 1 rupiah hutang lancar itu dapat dibayar dengan mendapat jaminan sebesar 3,27 dari aktiva lancar. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan PT Sukses Penerbangan ini tuh lebih dari cukup untuk membayar si kewajiban finansialnya. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa current ratio yang tinggi menggambarkan tingkat likuiditas yang tinggi atau sebaliknya. Nah, kalau misalnya tingkat current rasionya kecil ya berarti tingkat likuiditasnya juga kecil. Nah, kalau misalnya kita ingin meningkatkan likuiditas suatu perusahaan, itu gimana sih? Ada 3 cara. Nah, yang pertama itu menambah aktiva lancar atau current ratio, yaitu menambah misalnya menjual aset tetap atau misalnya menambah dari si kas, piutang dan aset lancar lainnya. Terus kalau misalnya yang kedua mengurangi hutang lancar, berarti dari si aset tetap itu digunakan untuk membayar si hutang-hutang lancar tersebut. Nah, kalau misalnya yang ketiga mengurangi aktiva lancar bersama-sama dengan hutang lancar. Nah, walaupun aktiva lancarnya tetap berkurang, tetapi rasio likuiditasnya itu tetap tinggi. Nah, ini ada contoh bagaimana meningkatkan likuiditas. Di sini di neraca PT Taskia periode 31 Desember 2007 diketahui aktivanya itu ada kas sebesar 2 juta, piutang sebesar 2.500.000, persediaan sebesar 3 juta, gedung sebesar 10 juta, dan tanah sebesar 20.500.000 dengan jumlah 20 juta. Sedangkan untuk hutang dan modal, hutang dagangnya 2.500.000, hutang weselnya 1 juta, hutang pajaknya 1.500.000, obligasi sebesar 10%-nya 5 juta, modal sendirinya itu 10 juta. Jumlahnya itu sama 20 juta. Nah, besar likuiditasnya itu menghitung dengan rumus current ratio, yaitu membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Di sini ketahui bahwa aktiva lancarnya itu sebesar 7.500.000. Dari mana? Itu adalah penjumlahan dari kas, piutang, dan persediaan, karena hanya aktiva lancar yang dijumlahkan. Sedangkan untuk hutang lancarnya itu 5 juta dari penjumlahan hutang dagang ditambah hutang wesel dan ditambah lagi dengan hutang pajak, menghasilkan 5 juta. Kemudian dikali dengan 100%. Dan nilai besar likuiditasnya itu adalah 150%. Nah, di sini adalah yang pertama tadi itu menambah aktiva lancar. Terdapat catatan bahwa aktiva tetap dijual sebesar 2.500.000 yang digunakan untuk menambah aktiva lancar.
Di sini aktiva lancarnya sebesar 10 juta dan aktiva tetapnya juga sama sebesar 10 juta. Untuk hutang lancarnya itu 5 juta dan untuk hutang jangka panjangnya 5 juta dan modal sendirinya 10 juta. Jumlahnya itu sama-sama 20 juta. Nah, untuk menghitungnya sama menggunakan rumus current ratio, yaitu membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Di sini aktiva lancarnya kita ketahui 10 juta dan untuk hutang lancarnya itu 5 juta. Kemudian dikali dengan 100% menghasilkan nilai likuiditas 200%. Yang dimana perusahaan ini berarti memiliki peningkatan kemampuan membayar sebesar 2 kali lipat atau 200% dari yang sebelumnya. Untuk contoh yang ketiga yaitu untuk contoh yang kedua yaitu mengurangi hutang lancar. Di sini hasil penjualan aktiva tetap sebesar 2.500.000 digunakan untuk melunasi hutang lancar tersebut. Nah, aktiva lancar itu ada 7.500.000 dan untuk aktiva tetapnya 10 juta, hutang lancarnya 2.500.000, hutang jangka panjangnya 5 juta dan modal sendirinya 10 juta. Jumlahnya itu 17.500.000. Untuk bisa likuiditasnya sama menggunakan rumus current ratio. Di sini aktiva lancarnya diketahui 7.500.000 dan hutang lancarnya itu 2.500.000. Kemudian dikali dengan 100% menghasilkan nilai likuiditas 300%. Yaitu dimana kemampuan perusahaan lebih tinggi lagi, yang dimana dapat membayar 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Dan untuk yang ketiga itu mengurangi aktiva lancar bersama-sama dengan hutang lancar. Pelunasan hutang lancar sebesar 2.500.000 dengan tunai melalui kas atau aktiva lancar. Aktiva lancarnya di sini ada 5 juta, aktiva tetapnya berjumlah 12.500.000, hutang lancarnya 2.500.000, hutang jangka panjangnya 5 juta dan modal sendirinya 10 juta. Nah, jumlahnya sama-sama 17.500.000. Nah, perhitungannya sama menggunakan rumus current ratio. Di sini aktiva lancarnya diketahui 5 juta dan hutang lancarnya itu 2.500.000. Dikali dengan 10% menghasilkan nilai likuiditas 200, sama seperti soal yang pertama yang menambah aktiva lancar. Nah, walaupun di sini sama-sama berkurang, tetapi tingkat likuiditasnya tetap sama. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan untuk soal quick ratio. Di sini terdapat soal untuk aktiva lancarnya itu ada kas sebesar 300 juta dan piutang 80 juta. Uang mukanya 15 juta, surat berharga 75 juta, persediaannya 175 juta. Untuk liabilitas ada hutang jangka pendek 163 juta dan hutang bunganya 20 juta. Hutang pajak lancarnya 90 juta, kewajiban akrualnya 110 juta. Nah, jumlahnya di sini ada 390 juta untuk liabilitas lancar dan jumlah untuk aktiva lancarnya itu adalah sebesar 645 juta. Di sini terdapat catatan tambahan bahwa hasil quick ratio pada periode sebelumnya adalah 0,78. Nah, langsung saja untuk menghitung quick rasionya yaitu seperti yang sudah disebutkan, untuk rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, untuk aset lancarnya ini berjumlah 645 dan untuk persediaannya itu berjumlah 175 juta. Kemudian dibagi dengan 390 dari jumlah liabilitas lancar. Menghasilkan nilai quick ratio sebesar 121% atau 1,21. Nilai quick ratio pada soal tersebut adalah 1,21. Ini menunjukkan likuiditas cenderung aman dan dapat membayar kewajiban. Kecenderungan peningkatan nilai dari 0,78 ke 1,21. Kan di catatan tambahan tadi disebutkan bahwa periode sebelumnya itu perusahaan itu mendapat hasil quick ratio 0,78. Berarti di periode sebelumnya itu perusahaan itu tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban finansialnya secara tepat waktu di periode tersebut. Sedangkan di periode saat ini perusahaan itu memiliki nilai peningkatan sebesar 1,21. Jadi likuiditasnya cenderung aman dan kemungkinan untuk membayar di periode saat ini tuh aman. Nah, jadi apa sih perbedaan si current ratio dan
quick ratio ini. Nah, yang pertama itu ada menghitung seluruh, untuk current ratio, yang pertama itu menghitung seluruh aset yang dimiliki perusahaan termasuk persediaan barang. Jadi semua aset lancar yang ada di perusahaan itu termasuk kas, setara, kas, piutang, dan persediaan itu ikut terhitung untuk di current ratio. Sedangkan untuk di quick ratio itu tidak mengikut sertakan komponen persediaan atau inventories. Jadi seperti di rumusnya, aset lancar itu harus dikurangkan dengan persediaan. Untuk yang kedua, membagi semua aset lancar dengan kewajiban lancar. Jadi semua aset yang tadi disebutkan seperti kas, setara, kas, piutang itu dibagikan semua dengan kewajiban lancar atau hutang lancar. Sedangkan untuk yang quick ratio membagi kas, piutang, setara, kas, dan surat berharga dengan kewajiban lancar. Jadi hanya aset yang dapat cepat diuangkan saja yang dibagikan dengan kewajiban lancar. Terus untuk yang ketiga, di current ratio itu menghitung likuiditas dalam jangka waktu panjang 1 tahun. Karena ada persediaan, jadi perhitungannya itu bisa dalam jangka waktu yang panjang gitu. Karena menghitung persediaan itu cukup di beberapa perusahaan itu tuh cukup panjang. Jadi maksudnya ada waktu untuk menghitung persediaan dan aset-aset yang lain. Terus sedangkan di quick ratio, karena tidak ada persediaan, menghitung likuiditas perusahaan dalam jangka waktu yang cenderung pendek atau 90 hari atau kurang. Sebenarnya itu tergantung situasi atau kebijakan dari perusahaan tersendiri. Tidak spesifik harus 90 hari, hanya saja secara umum perhitungannya itu per 3 bulan atau per kuartal. Oke, materi selanjutnya adalah solvabilitas. Apa sih solvabilitas itu? Secara ekonomi, pengertian solvabilitas adalah matriks yang digunakan untuk mengukur kapasitas bisnis membayar hutang sebagai dasar penilaian bagi kreditur. Dalam solvabilitas, stakeholder perusahaan terutama kreditur bisa menilai seberapa mampu perusahaan menyelesaikan kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek atau panjang. Jadi secara singkat dapat kita simpulkan bahwa pengertian solvabilitas adalah rasio pengukur bisa tidaknya perusahaan membayar utang di masa depan. Nah, tujuan perhitungan solvabilitas itu ada 4. Yang pertama yaitu meringkas kondisi finansial perusahaan pada kreditur, kedua menilai kemampuan bisnis membayar bunga, ketiga memberi informasi kesehatan neraca, dan yang terakhir adalah estimasi total pinjaman saat jatuh tempo pembayaran. Nah, ada jenis-jenis solvabilitas. Yang pertama itu debt to asset ratio adalah singkatan dengan debit dibagi aset, rasio yaitu perbandingan antara jumlah kewajiban belum dibayar dan total aset perusahaan saat ini. Aset yang dihitung di sini termasuk aset tak lancar seperti mesin atau bangunan dan aset lancar seperti kas atau uang tunai atau tabungan bank non deposito. Nah, jenis yang kedua adalah debt to equity ratio. Jenis berikutnya dari solvabilitas adalah debt to equity ratio atau debit dibagi equity ratio, yakni perbandingan jumlah kewajiban dengan total modal operasional bisnis atau yang disebut juga sebagai ekuitas. Jika rasio utang perusahaan lebih besar dari modal operasionalnya, maka ini salah satu tanda solvabilitas perusahaan tersebut sedang bermasalah. Nah, jenis yang terakhir yaitu leverage ratio atau debt to capital ratio. Nama lain dari leverage ratio adalah debt to capital ratio atau debit dibagi capital ratio. Jenis solvabilitas ini merupakan perbandingan dari jumlah hutang dengan total kekayaan perusahaan saat ini, baik yang sudah diubah menjadi aset atau valuasi saham. Nah, selanjutnya yaitu rumus rasio solvabilitas dan cara menghitungnya. Nah, yang pertama, contoh debt to asset ratio. Rumus solvabilitas untuk debt dibagi equity ratio sangat sederhana, yaitu total hutang dibagi dengan total aset perusahaan. Apabila nilai debt bagi aset rasio lebih dari 1,0, maka itu berarti solvabilitas perusahaan sedang dalam masalah. Nah, contoh soalnya,
PT A memiliki total kewajiban yang dibayar sebesar 207 miliar dengan total aset dimiliki saat ini sebesar 200 miliar. Dengan demikian, perhitungannya yaitu dengan rumus debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset dikali 100%. Jadi cara menghitungnya itu 207 miliar dibagi 200 miliar sama dengan 1035. Jadi solvabilitas PTA adalah 1035 yang artinya kemampuan membayar kewajiban perusahaan di tahap ini bermasalah walaupun dengan tingkat rendah. Selanjutnya contoh kedua, debt to equity ratio. Nah, rumus solvabilitas debt dibagi equity ratio hampir sama dengan debt dibagi aset rasio, hanya berbeda di akumulasi ekuitasnya saja. Nilai optimal debt dibagi equity ratio adalah 2,0. Contoh soalnya, pemilik PTB memiliki ekuitas di perusahaannya sebesar 100 miliar. Dari total aset 250 miliar yang artinya 150 miliar didapat dari hutang. Sementara itu, kewajiban-kewajiban lain PTB jika ditotal sebesar 25 miliar. Maka dari segi debt dibagi equity PTB, perhitungan rasio solvabilitasnya adalah sebagai berikut. Rumus dari debt to equity ratio adalah debt to equity sama dengan liability dibagi equity, atau rumusnya tuh debt to equity sama dengan total ekuitas dibagi liabilitas dikali 100%. Nah, cara berhitungnya itu 150 miliar ditambah 25 miliar dibagi 100%, yang hasilnya 175 miliar dibagi 100 miliar dan hasilnya itu 1,7. Jadi rasio solvabilitas dia dibagi equity PTB adalah 1,75, yang artinya rasio jumlah ekuitas dan hutangnya masih di bawah ambang batas maksimal. Itu yang ketiga, contoh terakhir, debt to capital ratio. Debt atau debt dibagi capital ratio perlu membagi total hutang dengan total kekayaan, baik yang didanai hutang maupun ekuitas. Tidak ada batas maksimum untuk debt dibagi capital ratio, tetapi semakin rendah nominalnya semakin baik. Nah, contoh soalnya, PTC memiliki hutang sebesar 100 miliar dengan total ekuitasnya mencapai 150 miliar. Jika ingin mencari debt dibagi capital ratio PTC, perhitungannya itu sebagai berikut. Nah, menggunakan rumus solvabilitasnya, debt to capital ratio sama dengan total debt dibagi total debt sama ditambah total equity. Nah, cara berhitungnya 100 miliar dibagi 100 miliar ditambah 150 miliar. Nah, hasilnya 100 miliar dibagi 250 miliar dan hasilnya 0,4. Ini artinya rasio hutang PTC hanya 40% dari total kapitalisasi perusahaan, sehingga PTC tergolong masih sehat dan baik dari segi solvabilitasnya. Selanjutnya itu ada manfaat rasio solvabilitas. Nah, manfaatnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berguna dalam mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang beserta bunganya. Yang kedua itu bunga dalam hal peninjauan keseimbangan nilai aktiva atau aset terhadap modal perusahaan. Yang terakhir, berguna dalam kemudahan mengetahui berapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh hutang. Oke, pembahasan yang terakhir adalah rentabilitas. Rentabilitas itu apa sih? Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Nah, rumusnya itu apa sih? Yaitu rentabilitas sama dengan laba dibagi modal dikali 100%. Nah, rentabilitas ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rentabilitas ekonomi atau earning power, dan yang kedua ada rentabilitas modal sendiri atau return on equity. Nah, rentabilitas ekonomi adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba usaha dengan semua modal. Nah, semua modal di sini tuh maksudnya adalah ada modal sendiri dan juga ada dari modal asingnya. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya itu RE sama dengan laba usaha dibagi total modal dikali 100%. Lalu yang kedua ada rentabilitas modal sendiri, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri.
rumusnya adalah ROE sama dengan laba usaha dibagi modal sendiri dikali 100%. Lalu ada fungsi ROE bagi perusahaan. Return on equity adalah salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan yang pastinya berfungsi untuk mengevaluasi laba atas investasi. Nah, ROE ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, untuk menilai profitabilitas, di mana ROE menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang sahamnya. Dan ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola modalnya dengan baik untuk menghasilkan keuntungan. Lalu yang kedua, untuk memprediksi prospek bisnis, di mana ROE yang stabil atau meningkat dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa si perusahaan ini tuh mampu untuk menginvestasikan kembali labanya dengan bijak gitu. Lalu yang ketiga, untuk membandingkan dengan kompetitor. Jadi ROE ini tuh dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan dengan kompetitornya. Yang keempat, ada untuk menilai kredibilitas, di mana ROE ini menunjukkan kredibilitas perusahaan dalam mengelola modalnya. Yang kelima, ada mengevaluasi investasi, yaitu ROE dapat digunakan oleh investor untuk memilih dan mengevaluasi saham. Dan yang terakhir adalah untuk mengestimasi pertumbuhan, di mana ROE ini dapat digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Oke, kemudian ROE ini tuh bisa digunakan sebagai alat untuk pertimbangan apabila si perusahaan ini tuh akan menambah dananya gitu. Nah, digunakan itu apakah si perusahaan ini tuh membutuhkan modal asing atau modal sendiri. Lalu yang kedua itu untuk membandingkan ROE dengan tingkat bunga yang berlakunya. Dan apabila si RE ini tuh lebih besar dari tingkat bunga, maka si penambahan modal asingnya itu diperbolehkan. Tetapi apabila si RE ini tuh nilainya lebih kecil dari tingkat bunganya, maka penambahan modal asing ini tuh tidak diperbolehkan. Lalu ini ada dua cara untuk menaikkan RE dengan mengetahui faktor-faktor yang menentukannya. Yang pertama ada profit margin dan yang kedua ada asset turnover. Nah, profit margin ini atau yang biasa disebut dengan PM, yaitu perbandingan net operating income atau laba usaha dengan net sales atau penjualan yang dinyatakan dalam persentase laba usaha. Nah, rumusnya itu adalah PM sama dengan laba usaha dibagi penjualan dikali 100%. Lalu, sedangkan asset turnover adalah kecepatan berputarnya total aktiva atau operating asset dalam suatu periode tertentu. Nah, rumusnya adalah ATO sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Nah, apa sih hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri? Jadi, pengaruh dari perubahan rentabilitas ekonomi terhadap rentabilitas modal sendiri pada berbagai tingkat penggunaan modal asing. Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi RE atau tingkat bunga tetap, maka penggunaan modal asing yang lebih besar akan mengakibatkan kenaikan rentabilitas si modal sendirinya itu. Nah, di sini ada contoh soal rentabilitas ekonomi. Suatu perusahaan selama 4 tahun memiliki net sales sebesar 200.000. Jumlah modal yang digunakan dalam perusahaan adalah 100.000. Nah, selama 4 tahun, perusahaan tersebut menghasilkan laba usaha sebesar 12.000. Nah, hitunglah rentabilitas ekonomi pada perusahaan tersebut. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menghitung dulu profit marginnya. Nah, jadi langsung ke rumus, profit margin sama dengan laba usaha per net sales dikali 100.000. Nah, laba usahanya itu 12.000 dan net sales atau penjualannya itu 200.000. Jadi 12.000 dibagi 200.000 dikali 100% dan menghasilkan 6%. Lalu, langkah yang kedua adalah menghitung operating asset turnover. Rumusnya adalah operating asset turnover sama dengan net sales dibagi modal. Nah, net salesnya itu ada di 200.000 dan modalnya adalah 100.000.
Jadi 200.000 dibagi 100.000 sama dengan 2. Lalu langkah yang ketiga adalah menghitung earning power. Rumusnya adalah earning power sama dengan profit margin dikali operating asset turnover. Nah, profit margin sama operating asset turnover-nya itu yang kita hitung sebelumnya, yaitu jadi 6% dikali 2. Jadi hasilnya adalah 12%. Jadi rentabilitas ekonomi pada perusahaan tersebut sebesar 12%. Lalu, contoh soal yang kedua adalah contoh soal rentabilitas modal sendiri atau return on equity. Suatu perusahaan memiliki total aset sebesar 300.000. Suatu perusahaan memiliki total aset sebesar 300.000 dan total kewajiban sebesar 180.000. Selama tahun berjalan, perusahaan tersebut menghasilkan laba bersih sebesar 36.000. Hitunglah rentabilitas modal sendiri pada perusahaan tersebut. Nah, langkah perhitungannya itu di sini ada 2. Yang pertama, menghitung dulu modal sendiri atau equity. Nah, rumusnya apa sih? Itu modal sendiri sama dengan total aset dikurangi total kewajiban. Jadi total asetnya itu 300.000 dan total kewajibannya itu 180.000. Jadi totalnya adalah modal sendiri sama dengan 300.000 dikurangi 180.000, hasilnya 120.000. Lalu langkah yang kedua adalah menghitung return on equity. Rumusnya adalah return on equity sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Nah, laba bersihnya adalah 36.000 dan modal sendirinya adalah 120.000. Jadi return on equity yaitu 36.000 dibagi 120.000 dikali 100.000 menghasilkan 30%. Jadi rentabilitas pada modal sendiri atau return on equity pada perusahaan tersebut sebesar 30%. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa Like, Komen. subscribe, and share. Sampai jumpa.